Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu dimampukan untuk menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kebahagiaan bagi setiap makhluk. Tidak boleh ada satu makhluk pun yang berkurang kebahagiaannya atas kelahiran kita, atas kehadiran kita di semesta ini. Karena ketika kita ada tetapi tidak ada, itu tanda bahwa eksistensi kita tidak membawa manfaat dalam kehidupan ini. Segala puji hanya milik Allah, Sang Kehadiran, Sang Keberadaan yang senantiasa mengurus, mengatur seluruh kebutuhan kita, dan segala kebutuhan kita sudah disediakan di dalam diri kita. Segala kebutuhan kita sudah disediakan di dalam diri kita. Hanya orang yang tidak sadar yang mencari keluar. Karena semua kebutuhan kita sudah disediakan di dalam diri kita. Bahkan perpustakaan terlengkap di semesta ini ada di dalam diri kita. Ilmu-ilmu yang agung semua sudah ada dalam diri kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini dalam diri kita ada begitu banyak etalase yang menawarkan agar kita bisa mengalami pencerahan. Berbahagialah orang yang sudah bisa menciptakan surga setiap saat dengan menyadari kehadirannya, menyadari keberadaannya di dalam dirinya, sehingga kesadaran itu akan membawa pikirannya untuk selalu hadir di sini, saat ini, sekarang. Dan mereka yang membiarkan pikirannya dibawa ke masa depan, dibawa ke masa lalu, lalu tubuhnya dijaga dengan malaikat malik, milik, kepunyaan, ego, maka kan selama-lamanya berkonflik dengan dirinya sendiri. Lalu ruang ciptanya tidak pernah mencapai keheningan. Ciri orang yang ruang ciptanya sudah hening adalah dia sudah bisa berbahagia dalam kesendiriannya, sendiri tetapi tidak merasa kesepian. Itu yang disebut dengan orang yang sudah mencapai keheningan. Jangan mengklaim diri kita sudah mencapai keheningan kalau kita masih terusik dengan perilaku orang lain di luar diri kita. Jangan mengklaim diri kita sudah mencapai keheningan kalau kita masih saja perlu kebahagiaan dari dua diri kita. Jangan mengklaim kita sudah mencapai keheningan kalau untuk bahagia saja kita harus mengkondisikan orang lain agar seperti yang kita mau. Dan mereka yang sudah hening ruang ciptanya, apapun yang dilakukan orang sudah tidak mengganggu dirinya lagi. Apapun yang terjadi di luar dirinya, kata-kata, peristiwa sudah tidak mengganggu dirinya lagi. Makanya yang paling berbahaya di semesta ini adalah kebohongan setengah kebenaran. Itu yang paling berbahaya. Karena di situ ada kegelapan yang sangat gelap. Kalau kebohongannya itu utuh sebagai kebohongan, malah tidak berbahaya. Karena orang tidak akan memasukinya. Tapi kalau kebohongan setengah kebenaran, itu sangat berbahaya.
seperti benar padahal tidak. Dan orang bisa masuk ke situ. Apalagi ketika bohongan itu diulang-ulang, lama-kelamaan bisa dianggap sebagai kebenaran. Oleh karena itu mari kita bersyukur hari ini, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk meneruskan pelajaran di sekolah kehidupan. Percayalah sama saya, sepanjang nafas masih dipinjamkan sebagai pinjaman kehidupan pada kita, sepanjang itu kita masih menjadi utusan Tuhan. Berarti kita masih akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembahagia di semesta ini, untuk menjadi orang yang memiliki peran untuk mendinamikan kehidupan ini. Sepanjang napas masih dipinjamkan kepada kita, berarti kita masih sedang dipakai oleh Dia untuk menjadi kepanjangan tangan Dia sesuai dengan peran yang Dia berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali proses belajar di pagi yang penuh berkah ini. Semoga ruang kesadaran kita menyediakan kelapangan yang luas untuk menerima kehadiran ilmu baru, intuisi baru, kesadaran baru. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan, pintu kelapangan, pintu kesabaran untuk terus berintrospeksi pada diri, untuk tidak merasa diri sebagai yang paling benar, untuk tidak merasa diri sebagai yang paling baik lalu merendahkan orang lain. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tepat 56 tahun saya ada di dunia ini. 56 tahun yang lalu ayah ibu saya telah menjemput saya dari langit ke bumi ini. Dan dalam perjalanan saya bersyukur karena saya sudah diantarkan dari bumi ke langit saya oleh guru-guru saya. Oleh karena itu dengan kerendahan hati saya tidak ada di sini tanpa ayah ibu saya. Saya bersaksi bahwa saya tidak ada kalau tidak ada ayah ibu saya. Dan saya bersaksi bahwa ibu saya, ayah saya adalah utusan semesta untuk menghadirkan saya di semesta ini. Oleh karena itu saya mohon keridhoannya untuk membacakan Ummul Quran untuk orang tua terbaik saya yang telah dipilih untuk melahirkan saya. Bil barakati Ummul Quran, Al-Fatihah. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah, seperti udara kasih yang Engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa
baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas? Ibu, ibu. Ibu saya adalah Hajar Aswad saya. Dia adalah orang pertama yang harus merasakan sakit untuk kelahiran saya. Dia adalah orang pertama yang harus menumpahkan darah untuk kelahiran saya. Dia adalah orang pertama yang harus menggadaikan nyawa untuk kelahiran saya. Ada 3 dosa besar saya kepada ibu. Yang pertama, saya pernah menyakitinya pada saat saya dilahirkan. Yang kedua, saya pernah menumpahkan darahnya saat saya dilahirkan. Dan yang ketiga, saya hampir merampas nyawanya pada saat dilahirkan. Itu sebabnya masuk akal kalau Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang harus aku hormati? Ya Rasulullah, ibumu, 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 baru ayah. Mencium Hajar Aswad adalah menziarahi ibu kita pada saat beliau sedang hidup. Dan kebanyakan manusia justru menziarahinya pada saat beliau sudah mati, sudah terkujur kaku di kuburan, baru diziarahinya setiap Idul Fitri. Pada saat sakit tidak pernah menjenguknya. Pada saat beliau perlu biaya rumah sakit, abai kepadanya. Jika perlu, hartanya dikuras. Anak semacam apa kita ini? Ketika orang tua kaya, anak jadi kaya. Tapi saat orang tua merana, anaknya kaya. Bahkan tidak sedikit ada anak yang malu untuk membawa ibunya. Anak semacam apa kita ini? Kalau kita mencium Hajar Aswad yang di Mekah sana, dan kita bangga ketika kita bisa bertarung di sana dan mencium batu itu, padahal Hajar Aswad yang sebenarnya adalah kepala kita. Ini yang pernah merobek rahim ibu kita. Itulah karena kita tidak mau belajar. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, hari ini saya akan berbicara sesuatu yang berbeda dari kajian sebelumnya, dan saya memberi judul lakukan yang benar, bukan yang populer. Satu pertanyaan bagi kita, apa betul yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah yang benar atau yang populer? Yang populer itu yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Apakah yang dilakukan banyak orang itu benar? Harus dipertanyakan. Sama seperti saya bertanya pada diri saya. Saya pernah bilang sama orang tua saya, sejak kapan saya diberi label bahwa agama saya Islam? Sejak kapan saya diberi label bahwa saya orang beriman? Itu pertanyaan saya pada orang tua saya. Dan kenapa saat itu saya tidak dewasa, saya tidak tahu apa-apa, saya dipaksa untuk mengaku saya sebagai orang yang beragama tertentu, dan saya dipaksa untuk mengaku bahwa saya orang yang beriman. Itu yang membuat saya menjadi lupa bertahun-tahun. Karena dari kecil label itu sudah melekat dalam diri saya. Dan saya dari kecil memahami, kalau saya sudah menganut agama Islam, berarti saya sudah jadi orang yang beriman. Dan label itu melekat di dalam diri saya. Maka itu saya pertanyakan pada diri saya, pada orang tua saya, sejak kapan saya diberi label itu? Dan itu sangat berbahaya bagi saya. Bahayanya adalah saya tidak menyadari saya siapa. Lalu saya menjadi sombong dengan diri saya. Saya merasa sudah beragama, saya sudah merasa orang beriman. Begitu saya buka kitab suci, ternyata para nabi, para rasul, para leluhur kita tidak seperti itu perjalanan spiritualnya. Nabi Muhammad baru mencapai kesadaran puncak pada saat beliau sudah Isra Mi'raj, sudah bertemu jati dirinya. Usia beliau kurang lebih 40 tahun. Dan saat itulah baru beliau melaksanakan sholat.
Nabi Ibrahim, beliau juga tidak sholat dari kecil, tidak disuruh mengaku beragama dari kecil, dan beliau mencari Tuhan. Dan diabadikan dalam Quran surat Al-An'am, beliau bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari, baru terucap di mulutnya yang suci kata-kata yang sangat indah. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kata-kata, sungguh aku bukan lagi orang yang musyrik. Itu kata-kata yang meluncur dari seseorang yang sudah mengalami pengalaman spiritual, bukan kata-kata hafalan, bukan kata-kata buatan, bukan disuruh berkata seperti itu. Kata-kata itu meluncur secara alami. Inni wajahtu, aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan saat beliau mengatakan itu, saya yakin beliau bergetar. Wazilat qulubuhum, pasti kolbunya bergetar. Wa iza tuliyat ayatihim zadathum imana, apabila dia melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan di semesta ini, bertambah dan bertambah imannya. Kenapa? Karena sudah punya modal iman, maka imannya akan bertambah. Orang-orang yang mengaku dirinya beriman hari ini gak punya modal sama sekali, melihat apapun di semesta biasa saja, seperti kebanyakan orang. Apa kata-kata Nabi Ibrahim berikutnya setelah beliau mencapai pencerahan, menyaksikan bintang, menyaksikan bulan, menyaksikan matahari di langit terdekatnya? Bukan sekedar inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Beliau mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Tidak ada yang patut aku persekutukan lagi. Wa bidzalika umirtu, aku bersedia untuk menerima perintahmu, apapun perintahmu, apapun kehendakmu. Karena apa? Aku tidak layak punya keinginan, karena aku bukanlah pencipta, aku ciptaan. Yang punya keinginan terhadap ciptaan hanyalah sang pencipta. Kesadaran itu dimiliki oleh seorang Ibrahim. Lalu apa yang beliau katakan? Wa ana awalul muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Inilah awal aku berserah diri. Yuk kita tanya pada diri kita. Kita selalu mengatakan saya muslim. Bahkan kita mengatakan yang di luar saya non muslim. Sombong sekali kita. Padahal kita pun tidak mengerti muslim itu apa. Muslim itu orang yang sudah berserah diri kepada Tuhan, yang sudah tidak mengatur-ngatur lagi Tuhan, yang sudah bersedia seperti Ibrahim, wa bidzalika umirtu. Itu muslim. Sudah begitu kita. Buku yang kita baca pun masih buku yang lama. Ada doa dikabul, ada doa tidak dikabul. Buku yang dibaca masih buku yang lama, kumpulan doa-doa mustajab. Lucu. Dan kalau kita sudah berhasil mengatur Tuhan, kita bilang doa saya mustajab. Tuhan tunduk patuh kepada saya. Begitu? Siapa yang berserah diri harusnya? Bukankah kita kepada Allah? Bukan Allah disuruh berserah diri pada keinginan-keinginan kita. Itulah sumber penderitaan kita selama ini. Dan begitu kita tidak berhasil mengatur Tuhan sebagaimana yang kita mau, kita sebut Tuhan tidak mengabulkan doa saya, Tuhan tidak mendengar saya. Kita lupa bahwa sebetulnya Tuhan sudah memilihkan yang terbaik untuk Anda. Apa yang Anda inginkan belum tentu yang terbaik buat Anda. Maka Tuhan bilang dalam Al-Quran, apa yang disebut baik oleh kamu belum tentu itu baik bagi kamu. Dan apa yang disebut dengan buruk oleh kamu belum tentu itu buruk bagi kamu. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu amat menyenangi sesuatu, tapi itu amat buruk bagi kamu. Begitu yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Tapi kita tidak pernah mengerti perkataan beliau.
Para nabi, para rasul mengawali Islam itu ada awalnya. Nabi Ibrahim mengawali Islam itu ada awalnya. Ada satu pengalaman spiritual yang mendasari beliau untuk mengatakan wa ana awalul muslimin. Nabi Musa mengawali jadi orang beriman, ada pengalaman spiritualnya. Diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Apa yang dikatakan Musa di situ? Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku, karena kamu tidak akan bisa melihatku dengan pandangan lahirmu. Tetapi masuklah kamu ke dalam dirimu. Aku tinggal di sana. Aku bersamamu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Jangan kau gunakan lagi mata yang itu, karena aku sudah sediakan satu mata dalam dirimu yang disebut dengan mata kolbu. Gunakan mata itu. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, lalu Tuhan menampakkan diri di puncak kesadarannya Musa. Saat itu Musa mengalami fana raga yang diabadikan oleh leluhur kita jadi Ponorogo. Banyak orang sana nggak ngerti kenapa Ponorogo itu menjadi pusat para yai, para romo yai. Siapa yai itu? Mereka yang sudah panaraga, yang sudah bisa memfanakan raga, sudah Ponorogo, sudah mencapai kediri. Orang yang sudah mencapai ke diri, gak peduli orang lain mau melakukan apa, gak peduli orang lain mau ngomong apa, udah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang masih konflik dengan mulutnya di luar, itu karena masih belum selesai dengan pikirannya di dalam. Tapi lucunya orang yang semacam itu sering mengklaim seakan-akan dirinya sudah selesai. Padahal indikator bahwa kita belum selesai di dalam, kita masih konflik dengan orang lain di luar. Keluarlah kata-kata yang menyeramkan. Kita mengizinkan kita dibawa oleh pikiran kita ke masa lalu, ke masa depan, terus saja begitu. Tapi tidak hadir di sini saat ini sekarang. Padahal hidup itu di sini saat ini sekarang. Makanya Eckhart Tolle menulis buku yang sangat keren, judulnya The Power of Now. Coba baca buku itu, luar biasa. Saya tidak menemukan buku yang setiap katanya itu semuanya daging, tidak ada tulangnya, semua daging itu. Sampai saya tidak pernah bisa melewatkan satu kata pun yang ditulis oleh Eckhart Tolle di buku The Power of Now. Kenapa? Disitulah surga saya temukan. Karena surga itu di sini, saat ini, sekarang. Pertanyaan yang paling dasar bagi kita, mau kapan kita sebagai muslim yang sebenarnya? Mau kapan kita jadi orang yang beriman yang sebenarnya? Mau kapan? Puaskah kita dengan mengaku-ngaku beriman, mengaku sebagai muslim? Padahal muslim itu sebutan universal buat semua manusia yang sudah pasrah total kepada Allah, apapun keyakinan agamanya. Sekali lagi, muslim itu sebutan yang sangat universal, tingkatan spiritual yang sangat universal. Makanya Quran mengatakan la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali kamu sudah menjadi seorang muslim. Bukan mengaku beragama tertentu, tetapi kita benar-benar sudah pasrah total kepada Tuhan, apapun keyakinan kita. Makanya lakukan yang benar, bukan lakukan yang populer. Karena yang populer, yang ngepop belum tentu benar. Bagaimana cara mengujinya? Mari kita periksa. Pelan-pelan periksanya. Apa sih populer itu? Populer itu dalam kamus bahasa Indonesia itu ternyata populer itu adjektif, itu kata sifat. Saya menemukan ada 4 yang penting dalam kamus. Jadi populer itu artinya yang pertama dikenal dan disukai orang banyak,
dikenal dan disukai orang banyak. Itu namanya populer. Sekarang kalau saya tanya, Bapak Ibu, Bapak tanya, suka berwudu? Suka. Tanya kebanyakan orang coba, apa sih wudu itu? Jawabannya sama, seragam. Pasti bersuci, bukan? Pasti bersuci, bukan? Lah kenapa Anda mengatakan wudu bersuci? Karena banyak orang ambil air kemudian dibasuhkan ke muka, basuhkan ke tangan, basuhkan ke kaki, lalu setelah itu mengatakan kita sudah suci, kan begitu. Ada yang salah nggak di sana? Nggak salah, tetapi itu kebanyakan. Kalau orang yang sadar dia akan tanya, apa betul setelah dibegitukan tadi itu badan saya suci? Air kencing masih di dalam. Berak pun nggak keluar semua, masih di dalam. Lucunya lagi, celana kolor kita ketetesan air kencing 1 tetes dibuka, taruh di dalam masjid. Kita lupa bahwa sebetulnya yang ada di kantong kemih kita ribuan tetes. Harusnya kalau kolor kita yang ketetesan 1 tetes dibuka dan ditaruh di pinggir masjid, harusnya kantung kemih pun minta dibuka dulu sama dokter. Taruh dulu di rumah sakit biar tubuhmu suci. Saya ngomong pakai bahasa awam nih, bahasa umum supaya kita waras. Apa saya tidak pernah melakukan wudhu kayak gitu? Ya wudhu sama. Kalau enggak wajah saya udah kayak apa? Saya perlu air. Tetapi itu wudhu tingkatannya tingkatan permulaan. Karena wudhu bahasa Arabnya adalah wudhu wal doa wau doain. Wudhu itu artinya adalah berpisah. Jadi setelah saya pelajari secara etimologi wudhu artinya berpisah, saya mulai bertanya pada diri saya, apa saya sudah berpisah dengan kotoran saya? Apa sudah berpisah dengan yang selain Tuhan? Karena kalau wudhu itu berpisah, berarti sholat itu artinya menyatu. Bagaimana kita bisa menyatu dengan Tuhan kalau kita masih menyatu dengan yang selain Tuhan? Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, wa ma ana minal musyrikin. Bebaskan dulu kamu dari yang selain Tuhan, baru kamu akan menyatu pada Tuhan. Wudhu yang kayak gitu belum pernah kita cari. Kita lebih puas wudhu yang kayak gitu. Bahkan tata caranya pun ngikutin kebanyakan orang, bukan? Betul nggak? Seperti itu tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa betul kita membaca teks langsung yang diajarkan Rasulullah? Atau kita mengikuti kebanyakan orang mengajarkan seperti itu? Itu populer. Saya menawarkan, mau nggak saya ajarkan wudhu yang betul-betul memisahkan dirimu dengan selain Tuhan, dan kamu bisa manunggal bersama Tuhan. Jarang yang mau. Makanya kalau wudhu cuma sekedar begitu, apa kita akan sukses sholat? Enggak. Ketika kamu sholat tetap aja pikiranmu mikirin urusan kamu sendiri, mikirin cicilan, gunting hilang. Dan lucunya habis sholat kita mengatakan sudah menyembah Tuhan. Untung aja Tuhan diam. Coba kalau Tuhan itu rewel, ketika bilang tadi kamu sholat, iya. Menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Kata Tuhan, dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum yang kamu sembah ya pikiranmu sendiri. Kamu sibuk saja dengan pikiranmu sendiri. Aku tidak merasa disembah oleh kamu sedetik pun. Aqimeh sholat tadi, zikri tidak tercapai. Bagaimana bisa mengingat Tuhan kalau kita gak tahu yang diingat? Bukannya Nabi Muhammad juga untuk bisa sholat mi'raj dulu, jumpa dulu dong dengan yang mau disolatin, baru sholat. Nyembahnya jadi lurus. Maka di Quran dikatakan fa'aqim wajhaka lidini hanifa. Luruskan wajahmu kepada yang kamu sembah. Betul begitu? Boro-boro lurus, bolak belok. Tapi kalau sudah salam, lihat orang gak sholat mulai mengkritiki orang. Bukan mikirin sholat saya dampaknya apa, bukan mikirin sholat saya sudah sholat belum, terus saja menyerang pihak lain. Itu namanya populer. Nah, kita jelaskan dulu nih bahasa kamus populer.
bicara tentang haji secara populer pasti mikirnya pergi ke tanah suci. Dan kita menganggap tanah yang di sana suci. Yang bilang suci kan kita juga. Padahal maling di sana ada. Yang nyolong juga di sana ada. Orang berantem juga di sana banyak. Kalau disebut tanah suci kan harusnya sudah suci dong. Tapi pikiran kita mengatakan tanah suci. Ya sudah, kalau kita pergi ke sana kita jadi suci, begitu? Jadi seakan-akan suci cuma di sana, di sini nggak ada suci gitu. Sama seperti masjid, ada batas suci. Sucinya cuma di masjid aja, keluar dari masjid udah ngomong kotor juga nggak apa-apa. Karena batas sucinya kan cuma sampai di halaman. Maka di masjid ini nggak boleh ada tulisan batas suci. Pernah ada masyarakat datang ke sini, Pak mau nempel batas suci? Nggak ada. Di sini batas suci tidak ada. Suci di masjid dan di luar masjid. Nggak boleh dibatasi. Padahal Allah bilang dalam Al-Quran, walillahi 'alan nas hijjul bait. Wajib setiap manusia berkunjung ke rumah Tuhan. Nah Tuhan bilang juga dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Jadi yang namanya Baitullah versinya Quran, versinya Allah, itu kolbu. Nah ketika diajak untuk berkelana ke dalam kolbu, banyak yang gak mau walaupun gratis. Tapi ke sana nunggu 12 tahun bayarnya mahal juga rela menanti. Saya tidak menyalahkan sana, bagus. Itu diajarkan pada leluhur kita. Tapi ke sana cuma melihat simbol-simbol, tidak mengerti kenapa tawaf 7 putaran, kenapa mulainya dari Hajar Aswad, kenapa lewat Multajam, kenapa lewat pintu Ka'bah, kenapa lewat Makom Ibrahim, kenapa lewat Hijir Ismail, kenapa lewat Rukun Yamani, kenapa geometrinya lingkaran padahal Ka'bahnya juga kotak. Gak ngerti, ya sudah jadi robot kita. Nah kalau ngikutin kebanyakan orang namanya populer itu. Saya ingin beda. Saya tetap pergi ke sana tapi saya ingin mengerti maksudnya apa. Nah itu udah mulai itu. Mulai mengasingkan diri dari populer karena ingin dapat yang lebih baik, ingin dapat yang lebih itu. Ngerti maksud saya? Saya tidak menyalahkan itu bagus. Wudhu yang biasa bagus. Kalau kalian nggak kena air juga wajahnya serem. Tapi apa cukup sampai di situ mau populer terus? Itu maksud saya. Nah makanya saya mau kasih tahu, jangan terus populer. Banyak sebetulnya yang lain. Nabi Muhammad mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Dalam gerakan sholat yang syar'i itu ada tata cara mi'raj sebetulnya. Tapi pernah gak bertanya, di gerakan yang mana tata cara mi'raj ya? Kata mi'raj ini sudah bahasa umum, bukan bahasa populer, bukan bahasa khusus, bahasa populer. Kan sering kita Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj banyak. Bahkan di Quran ada surat Al-Ma'arij, itu nggak disembunyikan. Cuman kata Mi'raj lebih banyak dikenal dalam kesusastraan Arab. Tapi inti dari Mi'raj itu kan sebetulnya Nabi Muhammad bertemu Tuhan kan? Betul nggak? Kan itu saja sebetulnya. Lalu timbul pertanyaan, apa yang boleh ketemu Tuhan itu cuma Nabi aja? Masa Tuhan begitu? Masa Tuhan hanya mau diketemui beliau aja, nggak mau diketemui sama kita ini? Masa begitu? Jadi kalau kita sebetulnya tidak mulia, ya karena Tuhannya nggak mau ketemu. Masa begitu? Sedangkan Tuhan mengatakan walillahi 'alan nas hijjul bait, wajib setiap manusia berkunjung ke rumahku. Untuk apa? Bertemu aku. Maka di Quran Allah mengatakan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata sitai was falyabudu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah, jangan sembah rumahnya. Berarti kalau Tuhan bilang sembah yang punya rumah, jangan sembah rumahnya, berarti Tuhan mengajak kita untuk berkunjung ke rumahnya agar kita bisa berjumpa dengan Dia. Kan sebetulnya itu biasa itu. Itu ayat-ayat biasa. Cuman karena kita mengikuti yang populer sehingga kita menjadi terjebak dalam popularitas. Makanya orang semacam saya ini pengikutnya tidak banyak. Karena tidak populer.
Ketika saya menyampaikan kebenaran, ya memang berat kebenaran itu, pahit. Tapi saya berani kan ini kebenaran, cuman saya jadi tidak populer. Jarang yang ngundang sama saya itu. Kalau yang populer kan undangannya juga mahal, betul nggak? Kayak saya ini yang ngundang aja udah jarang, takut ngundang saya. Makanya saya jadi tidak populer. Ya silahkan saja mau populer atau mau benar gitu aja. Ini masih populernya dulu, kita bahas dulu. Setengah jam lah saya bahas dulu populer supaya ngerti ya. Nah, dikenal dan disukai banyak orang. Coba kalau kalian sekarang mau Ramadan nih, mau Ramadan. Nanti begitu hari haknya awal Ramadan, pasti kalian puasa bukan? Pasti. Anak kecil aja suruh puasa. Dilatih dari kecil. Betul? Padahal jelas kan ayatnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, wajib bagi kamu saum. Jadi yang diwajibkan saum itu cuma orang beriman, karena yang bisa saum cuma yang beriman. Harusnya sebelum saum kan kalian nanya dulu, saya beriman gak? Saya dihaikan gak? Gitu kan? Ujug-ujug saum aja kata Allah, lu gak disuruh. Karena kita mengartikan iman itu sesuai pengakuan kita. Yang penting percaya, iman aja. Kan begitu. Padahal iman itu kata Nabi, al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal almun bil arkan. Iman itu pembenaran oleh kolbu. Sementara kolbu aja kita nggak ngerti, bagaimana bisa membenarkan dengan kolbu? Makanya nggak apa-apa. Ya dapat puasa, puasanya puasa awam, menahan lapar dan haus di siang hari, malam main hantem, kan gitu. Cuman pindah makan dari siang ke malam, tapi ngakunya sudah mencapai Idul Fitri. Padahal di Quran jelas Idul Fitri itu dinyatakan Nabi Isa dalam Quran surat Al-Maidah ayat 114. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takuluna na'id. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Jadi hari raya itu saat hidangan dari langit turun kepada kita. Apa yang kalian lakukan dengan hari raya? Keripik singkong dari bumi, ranginang dari bumi, tuh, opor dari bumi, rendang dari bumi, peyem dari bumi, opak dari bumi. Semua dirayakan dengan makanan dari bumi. Padahal Quran mengajarkan kepada kita yang namanya hari raya itu saat kamu mendapatkan hidangan dari langit. Lah, hidangan dari langitnya mana? Tapi karena kita memilih yang populer, ngikut kebanyakan orang, ya sudah. Orang mudik, orang macet, orang saling pelotot di jalan, melotot. Populer jadinya. Tidak ada keinginan untuk menjadi orang khusus. Kalau ingin khusus berarti saumnya harus khusus dong. Ramadannya juga harus khusus. Benar-benar tuh yang namanya setan itu dibelenggu Ramadan. Bisa ada ilmunya kalau mau. Tapi kalau nggak mau ya sudah. Katanya Ramadan setan diikat, dibelenggu. Tukang tipu tambah banyak, yang ngurangi timbangan di pasar tambah banyak, yang korupsi tambah banyak, yang marah-marahan di jalan tambah banyak. Mikir dong, mana tuh setan dibelenggu? Cuman ceramah aja di masjid, setan dibelenggu, nggak ngerti. Karena kita mau yang populer, nggak mau yang khusus. Pernah lihat setan?
Setan tuh kan udah seulang-ulang, setan tuh yang suka berbisik. Ya kan? Iya. Mau ngasih sama orang, awalnya sih udah niat mau ngasih. Begitu mengeluarkan ada yang berbisik. Enak aja. Cari duit tuh zaman gini susah. Orangnya kan jag-jag, masa dikasih? Cari pembenaran untuk tidak berbuat. Yang berbisik tuh namanya setan. Ketemu sekarang setan? Ketemu sekarang? Ya itu yang berbisik. Pakai jilbab, pakai kacamata juga, lah itu. Pakai bedak lagi, pakai lipstik juga, pakai peci juga, pakai batik malah tuh. Ketemu kan sekarang? Nah itu. Cuman kita belajar setan tuh seakan-akan suatu entitas di luar diri kita. Padahal setan itu diri kita. Diberi dahar ke orang. Iya. Makanya kata leluhur saya di Garut mah, setan tuh huluna segede muning, awakna segede hurang. Ayana dikuring, rupana jiga tah eta anu ngomong. Setan tuh definisi leluhur kita udah canggih ya tuh. Huluna segede muning, awakna segede hurang. Ayana dikuring, rupana jiga tuh eta jiga urang. Jadi definisi setan menurut leluhur kita mah nyata, ya. Bukan ilusi, nyata. Jadi yang pertama, diketahui dan disukai orang banyak. Itu populer. Yang kedua, disukai dan dikagumi orang banyak. Populer tuh namanya. Ya. Yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan. Tuhannya saya cetak gede. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Tahu Tuhan? Tuhan belum tentu Allah. Saya kalau ngetik itu jangan bilang saya salah ketik, hati-hati. Ini lihat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Tahu Tuhan? Tuhan itu apa saja yang kamu pertuhankan, itu Tuhan. Uang bisa menjadi Tuhan, pasangan hidup bisa menjadi Tuhan, jabatan bisa menjadi Tuhan, terserah kamu dipertuhankan apa tidak. Allah juga bisa menjadi Tuhan kalau dipertuhankan. Tapi kan kebanyakan yang dipertuhankan yang selainnya Allah. Betul nggak? Nah makanya sesuai dengan kebutuhan orang banyak. Karena orang banyak itu kan menuhankannya apa saja yang mau dipertuhankan. Ada nggak orang menuhankan duit? Ya udah, itu populer. Paham? Kan sekarang ini kalau melihat orang, wah bahagia ya, rumahnya mentereng, mobilnya keren, betul nggak? Kasurnya king coil, betul? Tasnya LV, Hermes, macam-macam, minyak wanginya juga dari Eropa. Kan kita sebut orang itu bahagia, betul? Itu populer. Padahal begitu kita selidik ke dalamnya belum tentu. Baru senang. Kalau senang itu mendapat. Kalau bahagia belum tentu. Senang dan bahagia itu beda. Kalau senang itu mendapat, kalau bahagia itu justru melepas. Justru orang bahagia itu bukan mendapat, melepaskan sesuatu. Itu bahagia. Ada orang lain butuh bantuan, kemudian kita tolong. Nah dia bahagia, kita yang menolong bahagia. Itu namanya bahagia itu begitu, melepas, bukan mendapat. Makanya saya tanya kemarin peserta piknik ya, rekreasi di Jogja. Tadi kamu sudah makan? Sudah. Gimana makannya? Enak apa nikmat? Nah ini aja udah mulai pusing ya. Makan itu enak. Naik mobil yang nyaman enak. Naik pesawat enak. Pakai baju yang mahal enak. Awas, bukan nikmat. Karena nikmat itu hanya diberikan pada 4 golongan. 1 para nabi, yang kedua para sidikin, yang ketiga para syuhada, yang keempat para solihin. Nikmat gak ada kaitannya dengan baju bagus. Nikmat gak kaitannya dengan makan enak, gak ada. Dengan makanan yang mewah, gak ada. Makanya di Quran tidak ada orang yang dapat nikmat orang kaya.
Yang dapat nikmat cuma 4, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Di luar itu tidak dapat nikmat. Makanya kita suka GR juga. Kenapa? Bikin rumah baru, syukuran. Judulnya Tasyakur bin Nikmat. Ayat yang dibacanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Eta we bisana. Di Quran itu tidak ada cerita enak. Di Quran cuma ada cerita nikmat. Dan nikmat terbesar cuma satu. Saat kita sudah kenal siapa jati diri kita, siapa Tuhan kita. Menyatu dengan Tuhan baru namanya nikmat. Yang dapat nikmat cuma 4, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Konglomerat gak masuk. Yang rumah mewah gak ada di 4 golongan itu. Gak ada. Yang punya rumah baru gak ada. Makanya nanti kalau kalian syukuran rumah baru undang saya. Biar bisa bedakan mana senang, mana bahagia, mana enak, mana nikmat. Itu aja masih pusing di kepala kita. Betul? Wah, kita ini sudah dapat nikmat yang banyak dari Allah. Apa saja? Baju baru. Ya, mobil baru. Itu bukan dapat nikmat, dapat enak. Udah biar pusing. Kan ngaji dengan saya supaya pusing. Ya, kalau udah pusing berarti nanti akan mencari supaya nggak pusing. Jadi sekarang saya tidak tuntaskan penjelasannya supaya pusing aja. Jadi beda ya, enak beda dengan nikmat, senang beda dengan bahagia. Yang kalian cari apa? Senang atau bahagia? Bahagia kan? Makanya salah alamat. Yang kamu cari bahagia, yang diudag-udag senang. Akibatnya salah alamat. Jadi gak dapat tuh bahagia karena kita tidak bisa membedakan bahagia dan senang. Lalu yang berikutnya, mudah dipahami orang banyak, itu namanya populer. Nah makanya ngaji dengan saya, maaf kalau sedikit naik, tidak terlalu populer. Perlu pemikiran yang tajam karena di sini kita akan naik kelas supaya tidak terlalu populer. Siap? Oke, kalau sudah siap, baik. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata populer adalah dikenal atau disukai orang banyak. Arti lainnya adalah disukai dan dikagumi orang banyak. Ya, kalau mau populer, ya udah gampang. Bikin saja di TikTok asal viral. Ya kan? Iya. Jadi kalau orang nyuci piring itu sambil berdiri, coba nyuci piring sambil nungging di tempat cuci piring, video kan populer. Ngerti maksud saya? Oke. Tapi saya tidak bicara itu. Lihat sekarang. Bagaimana caranya supaya kita mengerti bahwa sebetulnya populer belum tentu benar. Yuk kita baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat tentang berlindung ke dalam gua. Ya, berlindung kemana? Ke dalam gua. Coba kalau orang Jakarta bilang gua gimana? Gua, gue. Jadi berlindung ke dalam gua berarti berlindung ke dalam gue, ke dalam aku itu. Makanya kata gua dalam Quran itu keren. Bukan gua seperti gua Gati Jajar, gua Pawon, bukan gua itu mah poek. Bararau. Tapi berlindung ke dalam gua artinya meniti ke dalam diri. Yuk kita baca ayatnya. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Jadi para pemuda nih cari tempat berlindungnya kemana? Ke dalam gua. Kok pemuda? Di Quran itu hati-hati, kalau ada kata laki-laki itu pasti urusan rohani. Kalau di Quran ada kata-kata wanita pasti urusan jasmani. Kalau di Quran ada kata-kata langit itu pasti rohani. Kalau di Quran ada kata-kata bumi itu pasti jasmani. Silahkan, saya sudah ribuan kali baca Quran dan saya klasifikasi. Ternyata begitu, hebat itu Quran itu. Makanya pemuda laki-laki atau perempuan? Laki. Berarti
Para pemuda ini bukan orang sembarangan sebetulnya. Siapa saja manusia yang mau meningkatkan kualitas ruhaninya, maka syarat pertama harus berlindung ke dalam gua. Oke, sampai sini ngerti? Nih gua. Jadi tidak ada tempat berlindung di luar diri kecuali di dalam diri. Gua. Contoh. Sakit hati buatan siapa sih? Kan sakit hati bukan buatan orang, buatan kita. Karena kita ingin orang seperti yang kita mau. Ketika orang melakukan tidak seperti yang kita mau, sakit hati. Jadi sakit hati itu jelas buatan kita. Balikan ke dalam diri, berlindung ke dalam gua. Gimana caranya? Mulai sekarang saya akan terima orang lain apa adanya. Saya tidak mau mendikte lagi orang lain sebagaimana pikiran saya. Karena kalau orang lain tidak seperti yang saya mau, saya jadi sakit hati. Jadi sakit hati bukan nasihatin orang. Kamu jangan begitu ya, gak usah, itu bukan urusan kita. Orang bisa melakukan apa saja sesuai dengan maunya dia. Tetapi kita nasihati diri kita. Mulai sekarang saya tidak mau lagi menginginkan orang lain seperti yang saya mau. Saya bebaskan pikiran saya dari keinginan pada orang. Apapun yang orang lakukan pada saya akan terima. Bebaskan keinginan, bakal sakit hati gak? Tidak, itu namanya berlindung ke dalam gue. Semua kalau dikembalikan ke gua, selesai. Semua menjadi ribut karena semua digunakan untuk menyerang orang. Karena kita ingin orang lain seperti yang kita mau. Contohlah, cekcok urusan rumah tangga, kan sederhana. Karena masing-masing pasangan ingin pasangannya seperti yang dia mau. Itu aja sebetulnya. Betul nggak? Silakan buktikan sendiri kan. Kalau urusan gini kan kalian udah pakarnya. Buktikan sendiri. Saya cuma ngasih rambu-rambu aja. Cekcok dalam urusan rumah tangga karena kita menginginkan pasangan kita seperti yang kita mau. Coba. Makanya diam itu emas. Makanya laki-laki dimintai emas pada diam. Ya kan? Karena diam itu emas. Lalu mereka berdoa, lihat doanya. Nah sekarang sebelum kita berdoa, saya tanya dulu nih kalian semua yang ada di sini. Mau gak jadi pemuda? Mau. Mau gak berlindung ke dalam gua? Yuk kita lakukan perjalanan ke dalam. Orang yang melakukan perjalanan ke dalam gua, ke dalam dirinya, itu disebut Ashabul Kahfi. Nah ilmu populernya apa? Populernya kan begini. Oh dulu ada pemuda ingin jadi orang beriman, masuk ke dalam gua. Di mana guanya? Di Yordan. Namanya gua Al-Kahfi. Padahal orang Yordan itu ngasih Al-Kahfi setelah ayat ini turun. Yang dimaksud Al-Kahfi oleh Allah beda dengan yang dimaksud orang Yordan. Kita aja yang bodoh, kadang-kadang mau ditipu mereka. Begitu nyampe ke sana, oh dulu di sini ya para pemuda masuk ke dalam gua. Terus apa urusannya dengan lo? Itu kan dulu. Makanya Quran tuh kalau nggak dulu ya entar kan gitu. Quran tuh sekarang, di sini, saat ini. Yuk saya tanya kalian, mau nggak jadi pemuda? Bagus. Mau nggak berlindung ke dalam gua? Bagus. Mau gak jadi Ashabul Kahfi sekarang? Bagus. Nah itu. Sekarang. Kalian masuk dalam gua. Sekarang. Di sini. Saat ini. Sekarang. Langsung kalian masuk surga. Betul. Kenapa ya pasangan saya begini? Tanya kamu. Gak usah tanya pasanganmu. Tidak mungkin ada sesuatu kalau tidak ada sesuatu. Daripada kita nyalakan orang terus, lebih bagus kita introspeksi diri. Makanya perubahan hanya akan terjadi kalau kamu melakukannya ke dalam dirimu. Makanya orang yang menyesal kan? Ada orang menyesal. Kenapa? Dulu aku ingin mengubah dunia. Aku sudah habiskan banyak waktu untuk mengubah dunia, ternyata gagal mengubah dunia. Kali terlalu luas. Aku coba ingin mengubah negara. Habis banyak waktu, ternyata gagal mengubah negara. Terlalu besar kali. Aku mau mengubah kampungku saja. Sekampung.
Ternyata gagal juga mengubah kampungnya. Setelah mau mati baru sadar, kenapa aku gagal mengubah semuanya? Ternyata karena aku mengubahnya keluar dari diriku. Tapi saat dia sadar bahwa perubahan hanya akan terjadi saat dia mengubah ke dalam, waktu sudah habis. Nah, mumpung kalian masih pada sehat, saya kasih tahu, kalau mau mengubah sesuatu, ubah ke dalam. Ingin kamu jadi orang dicintai? Gampang, mencintai saja, mencintai. Gak usah merengek-rengek supaya orang semua hormat pada kamu, gak usah. Berikan rasa hormat itu pada semua orang. Gak mungkin orang gak hormat. Kamu ingin diberi orang, diperhatikan orang, banyak memberi pada orang. Lakukan dari dirimu, itu aja kok. Selama ini kamu paksa orang lain seperti yang kamu mau, bukan kamu paksa dirimu seperti orang lain mau. Itulah nerakamu selama ini. Karena dijaga oleh malaikat Malik, oleh egomu, oleh akumu. Itu yang membuat gagal kita dalam hidup. Ulangi pertanyaan saya, mau jadi Ashabul Kahfi? Mau jadi pemuda yang berlindung ke dalam gua? Sudah tahu guanya? Yuk sekarang ke sini. Di sini indah, ada matahari yang indah di sini. Di sini ada luas, ada padang mahsyar yang luas tanpa batas. Indah. Saya nggak bisa ngomong. Kamu buktikan sendiri deh. Tapi disitulah perlunya kita bertemu dengan guru. Maka di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, "Mayyahdillahu fahuwal muhtadi, wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursidan." Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti ketemu guru. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai mati pun kamu tidak akan bertemu guru. Kenapa tidak bertemu guru? Karena kamu tidak menghendaki. Kalaupun kamu menghendaki, kehendakmu itu tidak kuat. Makanya luruskan tekadmu. Makanya sudah saya bahas kemarin ya, kalau kita ingin menjunjung tinggi aras kita, belajarlah sama 8 malaikat. Udah saya bahas. Tidak saya bahas hari ini supaya tidak menyita banyak waktu. Apa doanya? Lihat doanya indah sekali. Faqalu, mereka berkata, Rabbana atina miladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sayang sekali terjemahan ini yang ada, yang populer, yang beredar itu kurang cerdas. Makanya mohon izin saya terjemahkan sesuai dengan redaksi bahasa Arabnya. Terjemahnya begini, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan berikan kecerdasan dalam segala urusan kami. Rosyada itu cerdas, dari irsyad, rosyid, orang yang cerdas disebut mursyid. Makanya di Quran surah Al-Kahfi ada kata-kata waliyan mursidan. Carilah wali, wali itu pemimpin, mursidan yang cerdas. Siapa pemimpin yang cerdas? Yang mencerdaskan kita. Kalau orang membohongi kita terus, ngiming-ngimingi terus, oh kalau kamu membaca ini nanti dapat segini, kalau kamu baca ini nanti dapat segitu, kapan? Ntar di akhirat. Tambah bodoh kita. Tapi itu kan populer. Makanya saya nggak pernah menjanjikan apa-apa kan sama kalian. Siapa yang ngaji di tempat saya maka akan dapat surga. Pernah saya ngomong begitu? Nggak pernah. Saya tidak pernah mengiming-iming. Mau datang boleh, nggak datang juga mengurusan gue apa. Betul nggak? Iya. Saya juga tidak penting kalian datang banyak atau sedikit. Saya tanya sama murid-murid saya. Apa saya cari murid? Gak. Murid saya yang datang, gak apa-apa. Ada yang pergi, gak apa-apa. Emang gue pikirin, saya sudah selesai dengan diri saya. Kalian datang banyak, ya gini ceramah saya. Datang satu juga gini ceramah saya. Ceramah saya tidak bergantung banyak sedikitnya yang datang. Gak saya urusin. Dan mulai sekarang kalian harus sadar. Kalian datang ke sini bukan apa-apa kan? Hanya kalian ingin tahu. Itu saja. Betul apa tidak? Ya itu aja, udah bagus. Teruskan. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan berikanlah kecerdasan dalam segala urusan kami. Ini kecerdasan. Cerdas itu bahasa asingnya intelijensia. Bukan kepintaran. Kalau kepintaran itu intelektual. Sekolah di perguruan tinggi intelektualmu jadi bagus, belum tentu cerdas. Makanya banyak orang yang sekolahnya tinggi tapi nggak sadar.
minta diberi kecerdasan dalam segala urusan. Nah, kecerdasan itu urusannya dengan kesadaran. Jadi sebetulnya ini doa minta kesadaran, syarat untuk sadar. Yuk kita masuk ke dalam gua. Sampai sini ngerti? Sudah siap masuk dalam gua? Oke, siap aja dulu. Sekarang belum saatnya masuk. Enak aja. Kalau masuk ke dalam gua kan harus jelas mana pintunya. Betul nggak? Gimana tata caranya? Izin dulu dong sama yang mau dikunjunginya. Betul? Jangan main selonong. Ada waktunya. Maka nanti dijadwal kapan si A, kapan si B, kapan si C, ada waktunya. Sekarang nih antriannya sudah banyak yang pengen masuk ke dalam gua. Karena selama ini kita semua keluar dari diri kita. Dan kita melakukan perubahan keluar. Makanya perubahan tidak terjadi. Seorang pemimpin yang ingin merubah negaranya, lakukan aja ke dalam. Kalau ingin membuat rakyatnya sederhana, hidup dia sederhana. Pasti rakyat ikut. Jangan suruh rakyat hidup sederhana, dia hidupnya hedon, mewah-mewah. Ya siapa yang mau niru seperti itu? Clear sampai sini? Oke, lanjut dulu. Saya mau cerita dulu manusia yang paling rugi. Versi Quran. Nah ini lihat ayatnya sini. Bukan versi saya. Yuk kita baca ayatnya. Kul hal nunabbiukum bil ahsyarina amala. Ini kata Allah. Katakanlah, inginkah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Perlu dijawab gak pertanyaan ini? Perlu dijawab gak pertanyaan ini? Ya perlu, masa tidak? Ini kan pertanyaan sederhana. Inginkah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Aduh, jawab yang gini aja lama. Inginkah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Jawabnya apa? Ingin, gitu aja. Pakai mikir. Ini kalian tuh kebanyakan mikir, ngajinya terlalu serius. Ngaji dengan saya jangan terlalu serius. Banyak tertawa ya, biar santai. Terutama tertawakan diri sendiri. Ulangi. Inginkah kami, kata Allah, beritahukan kepadamu, kamu semua yang ada di sini, tentang orang yang paling merugi amalnya? Jawabannya apa? Nah, kalau ingin ya saya teruskan ngajinya. Kalau enggak ya sudah. Nah, kenapa perlu dijawab? Karena ngaji ini terus apa enggak? Kalau enggak kan enggak boleh saya menyampaikan ilmu kepada yang tidak ingin. Itu suatu kezaliman. Hadis itu. Nabi Muhammad yang bilang menyampaikan ilmu kepada yang enggak ingin itu dolim. Menahan ilmu dari yang ingin juga dolim. Nah, susahnya saya ini supaya tidak dolim, saya harus pastikan semua yang ada di sini ingin. Ya, semoga semua yang hadir di sini ingin, supaya saya nggak dolim. Bahaya kan? Dan saya kalau keluarkan, kamu tuh nggak ingin, saya keluarkan, tambah dolim lagi saya. Betapa susahnya kan saya bicara, betul nggak? Yuk kita saling menghormati supaya tidak dolim. Semoga semua yang hadir di sini ingin. Ulangi pertanyaannya, ingin apa tidak? Ingin. Ini baru Quran surat Al-Kahfi ayat 103. Udah ingin kan? Oke. Siapa orang yang merugi itu? Lanjut. Ayat 104. Yuk kita baca sekarang. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat amal sebaik-baiknya. Yuk lihat saya semuanya. Lihat saya semua. Fokus ya. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Jawabannya ingin. Siapa orang yang merugi amalnya itu? Kata Allah, yaitu orang-orang yang sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka
bahwa mereka telah beramal sebaik-baiknya. Ayo lihat saya. Kalian kalau sudah sholat, nyangka sudah berbuat baik kan? Kalian kalau sudah umroh, menyangka sudah berbuat baik kan? Kalau sudah haji, menyangka sudah berbuat baik kan? Kalau kalian sudah baca Quran, menyangka sudah berbuat baik kan? Ini lucu kadang-kadang. Judulnya pengajian, isinya baca terus. Padahal pengajian kan dari kata kaji. Kaji itu artinya kayak gini nih, mikir. Kalian kan saya ajak mikir nih. Maka maaf di sini tidak ada membaca. Kalau ingin membaca ke tempat lain, cari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di sini tidak, cari tempat lain. Sini mengkaji. Kenapa? Kita harus berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi siapa yang terkutuk? Setan. Tuh, kalian tuh ngajinya dari dulu gak bener. Makanya cuma baca ta'ud saja supaya gitu aja. Tapi gitu ditanya, siapa yang terkutuk? Setan. Kata setan, apa urusan gue? Kasihan setan itu diciptakan hanya untuk dikutuk. Mikir gak kalian itu? Kasihan dong setan. Nah itu karena selama ini gak ngaji, cuman baca. Nih saya kasih tahu, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yang terkutuk itu kamu ketika gagal berlindung kepada Allah. Ulangi lagi, ini gara-gara gak ngaji, cuma baca doang. Ini saya sudah eksperimen loh. Ada sebuah pengajian, itu wah baca Qurannya udah gak usah disaksikan lagi, udah Iqra 8. Saya tes ini Iqranya udah berapa semua? 8 Pak, wih luar biasa. Kan Iqra cuma 6. Itu sudah 2 tingkat di atasnya itu loh. Luar biasa. Saya tanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim artinya apa? Pinter. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Setan Pak. Waduh. Setan tuh cuma jualan, nawar-nawarin. Ngerti maksud saya? Yang belikan kamu. Kamu terkutuk saat kamu mengikuti ajakannya. Kalau enggak, iya enggak. Ngerti sekarang yang terkutuk? Suka terkutuk? Siapa yang mengutuk dirimu? Ya kamu sendiri. Setan tuh bahkan gak pernah ngutuk kamu. Oke, udah lanjut dulu. Ini saya jadi nyimpang sedikit. Karena ini banyak yang ngasih judul pengajian tapi isinya baca. Mohon maaf, ibu-ibu tanya, mau kemana Bu? Pengajian. Tasnya penuh. Ya. Begitu nyampe situ, buka Quran, baca. Betulkan mahrajnya, betulkan idghamnya, betulkan ikhfanya. Tas Bu, tos. Irah ngajina. Kan perasaan kakak baca. Kan udah dapat pahala. Saya tidak meremehkan itu loh, itu bagus. Cuman apa sampai di situ jadi populer kan? Apa tidak ingin itu tahu pesan Quran? Kan Quran tuh surat, Quran surat. Kalau kalian baca Injil, Injil tuh ya pasal ayat. Tapi Quran itu surat. Quran surat. Kalau surat tuh pasti ada pesannya dong. Apa sih pesan dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Apa pesan dari bismillahirrahmanirrahim? Apa pesan sudah sampai pada kalian? Baca surat gak ada pesannya, itu kan sama saja baca surat sia-sia gitu gak? Gitu gak? Ya. Kenlah sugan ngerti. Lanjut dulu. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang apa tadi? Merugi amalannya. Merugi itu bukan berarti dia tidak melakukan. Sudah ngaji tapi nggak ada pesannya.
Karena mengklaim aja ngaji, isinya nggak ada kajian, nggak ada, isinya cuma baca doang, disebutnya mengaji. Jadinya rugi, nggak dapat apa-apa. Makanya kata Allah, yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia, sedang mereka menyangka mereka terbuat sebaik-baiknya. Nggak ada orang baca Quran menyangka tidak berbuat baik. Nggak ada, pasti menyangka sudah berbuat baik. Walaupun di zaman Rasul kan nggak ada orang baca Quran. Ada gitu? Lah Qurannya belum ada. Maaf ya, maaf. Maaf, saya udah minta maaf. Tapi kalian kalau udah baca kan merasa sudah seperti zaman Rasul, betul nggak? Di zaman Rasul tuh belum ada orang baca Quran. Lah Qurannya belum ada. 300 tahun setelah Khalifah Utsman bin Affan mengumpulkan semuanya, itu baru ada Quran. Baru pada dibaca. Jadi baca Quran bagus, tapi jangan mengklaim seakan-akan sudah hidup di zaman Rasul. Ya, di Quran memang banyak pesan, kan surat ini. Bagus kalau kita bisa menangkap pesannya. Coba pesan dari Bismillahirrahmanirrahim aja udah indah. Kalau tahu Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oh, kalau saya baca Bismillahirrahmanirrahim, berarti saya sedang mengatasnamakan Allah. Pantas nggak ya saya mengatasnamakan Allah? Pantas nggak ya saya menyatakan wakilnya Allah? Pantas nggak ya saya yang pemarah, pembenci, menyatakan wakil Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang? Pantas nggak saya? Surat kuasa apa yang saya pegang dari Allah untuk menyatakan saya adalah wakilnya Allah? Pantaskah saya menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah, sementara yang kita sebarkan adalah kebencian? Pantaskah saya? Tanya dirimu. Bukan sekedar baca Bismillahirrahmanirrahim. Pesannya dalam sekali. Pantaskah saya? Karena saya pernah pada situasi saya nggak berani baca ayat itu, nggak berani, nggak layak saya baca ayat itu. Bergetar hati saya, gak pantas saya. Tapi karena kalian gak tahu, kalian kan terus aja baca itu. Sementara tanpa pertanggungjawaban baca itu. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mana surat kuasamu dari Allah menyatakan atas nama Allah? Orang mengatakan atas nama siapa tuh ada surat kuasanya kok. Apa surat kuasa yang harus kita miliki? Tahaluk bi akhlaqillah. Apakah kita berakhlak seperti akhlaknya Allah? Baru pantas. Maka di Quran dikatakan man azinallahu rahman wa qala sawaba. Siapa yang dapat izin bicara dari Allah, kata-katanya akan menghunjam. Apa izin bicara itu? Kalau kita sudah selaras dengan Allah, izin bicara datang. Dan orang yang tidak selaras dengan Allah, bicara apapun bohong. Apalagi membohongi orang. Dia menyampaikan sesuatu yang dia sendiri tidak mengalaminya. Dia tidak mengerti, tidak memahaminya. Banyak orang yang menawar-nawarkan sesuatu pada kamu. Dia sendiri belum mengalaminya. Nawarkan surga, dia nggak ngerti surga. Dia juga baru berjudi, kali aja masuk surga. Lucu kan? Nawarin orang, ngejamin-jamin orang lagi masuk surga, dia sendiri belum tentu. Itu populer, nggak apa-apa, gak ada yang salah. Nah, apa yang menyebabkan orang itu rugi? Baca ayat ini. Mereka itu orang-orang yang tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan dan tertutup terhadap perjumpaan dengan Dia. Itu saja, penyebabnya cuma dua. Satu, tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan. Yang kedua, tertutup terhadap perjumpaan dengan Dia. Kalau ditanya, kau percaya gak akan berjumpa dengan Allah? Percaya, kapan? Nanti di akhirat. Loh, ayatnya mengatakan siapa yang tidak bertemu di dunia, di akhirat gak akan bertemu. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Loh, ayatnya begitu, yang gak ketemu di dunia gak ketemu di akhirat. Nabi Muhammad Isra Mi'raj emang di akhirat? Di mana?
Kan di dunia, kalau di akhirat nggak akan nyampe dong beritanya sama kita. Betul apa tidak? Mikir dong. Ini saya jadi kenceng ya ceramahnya, supaya mikir. Dua, lihat saya. Satu, tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan. Yang kedua, tertutup terhadap perjumpaan dengan Dia. Cuman dua penyebab rugi itu. Maka ayat ini mengatakan, maka sia-sialah amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian terhadap amalan mereka pada hari kebangkitan. Dinilai pun amalnya tidak. Itu yang disebut dengan rugi. Paham ya? Jadi rugi bukan untuk yang tidak berbuat, rugi untuk yang berbuat. Oke, lanjut. Demikianlah balasan mereka itu adalah jahanam. Disebabkan ketertutupan mereka, disebabkan mereka menjadikan tanda-tandaku dan para utusanku hanya sebagai olok-olok. Jadi tanda-tanda Allah yang begitu tersebar di semesta ini hanya jadi olok-olok. Makanya saya tunjukkan kemarin sama yang ikut kepada saya. Kamu pernah ke Candi Boko? Pernah. Naik ke Candi Pembakaran. Saya kasih meditasi cuma 5 menit. Saya suruh mengalami la ilaha illallah. Lenyap semuanya. Nangis semuanya. Saya tanya sekarang, yang mana yang kamu? Yang mana yang kamu? Yang mana yang bukan dia? Nangis semuanya. Fana semuanya. Gak ada lagi candi. Yang ada cuma dia. Hanya 5 menit saya ajarkan la ilaha illallah. Semuanya udah gak ada. Kan kalian biasa baca la ilaha illallah, betul gak? 100 kali gak ada apa-apanya, betul gak? Utang tetap banyak, cicilan gak kebayar, leasing malah ngambil, ya tuh. Buktikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang mana yang bukan Allah? Saya ajarkan itu hanya 5 menit. Akhirnya teriak semuanya. Saya pernah ke sini berkali-kali ayah, tapi saya tidak mengalami pengalaman ini. Sampai hari ini kata Kang Diki tadi, saya masih bergetar sampai hari ini. Kenapa tidak lama? Saya tidak ngasih lama. Cukup segitu dah untuk pemula. Kasih lama, bahaya. Kalian gak balik lagi. Kalau udah merasakan kesenangan di sana, kalian gak mau lagi berkarya di sini. Kalian masih harus berkarya di sini. Masih ada anak, ada cucu. Ya balik lagi. 5 menit cukup. Saya tanya, pernah gak ke Candi Ijo? Pernah ya. Dapat apa? Ya cuma dapat foto. Pernah gak kamu menyaksikan kegelapan seperti apa? Kenapa orang tua bikin candi? Kenapa di Mesir Nabi Musa bikin piramid? Kenapa di Cirebon ada namanya Gua Peteng di Sunyaragi? Kenapa? Apa sih pesan leluhur kita? Semesta ini pada dasarnya adalah gelap. Matahari itu tinggal dalam kegelapan. Cuman dia terhalang oleh sinarnya sendiri. Makanya kegelapan itu abadi. Cahaya itu datang dan pergi. Orang tua kita bikin candi keren banget. Wah, kalau saya jelaskan kalian jadi keenakan. Pergi aja sendiri. Demikianlah balasan mereka itu jahanam, disebabkan ketertutupan mereka dan disebabkan mereka menjadikan tanda-tandaku dan para utusanku sebagai olok-olok. Jadi yang namanya ayat Quran itu cuman kalian baca. Itu namanya mengolok-olok. Ada surat dibaca, tapi kalian tidak berusaha memahaminya, bukan mengolok-olok itu. Dan sudah ada para utusan Tuhan. Dan para utusan Tuhan itu 3 cirinya, cuma 3 cirinya. Itu diabadikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 49. Hanya 3 ciri utusan Tuhan. 1, bisa menyembuhkan penyakit buta mata kolbu kita. 2, bisa menyembuhkan penyakit kulit. 3, bisa membangkitkan kita dari kematian kesadaran kita. Itu diabadikan di Quran surat Ali Imran loh. Jadi kalau orang tidak bisa
Tiga itu, menyembuhkan penyakit buta, tidak bisa menyembuhkan penyakit kulit. Penyakit kulit itu bukan kudis, bukan kurap, itu bukan urusan rasul, itu urusan dokter kulit. Penyakit kulit itu ngerti sesuatu cuma kulitnya doang, itu penyakit itu. Gak ngerti isinya, gak ngerti esensinya. Maaf ya, kamu lihat tubuh kamu cuma tubuh aja, itu penyakit kulit. Yang mengidap penyakit kulit itu iblis. Makanya ketika iblis disuruh sujud pada Adam, dia gak mau karena mengidap penyakit kulit. Melihat Adam cuma kulitnya saja, gak lihat Adam yang dibaliknya. Makanya malaikat itu langsung sujud pada Adam, karena dia tidak lihat Adam kulitnya, lihat Adam hakikatnya. Hakikat Adam adalah ruhi, ruhku. Lihat hakikat Adam adalah Tuhan. Nah, yang sudah sembuh dari penyakit kulit disebut malaikat. Gitu. Ngaji ya. Ini ngaji. Rada mikir ya. Pasti pulang dari sini agak pusing, gak apa-apa, bagus. Lanjut. Masih siap? Oke. Jadi apa itu kebenaran? Lihat saya semuanya. 3 hal yang tidak bisa disembunyikan di semesta ini. Dan tidak bisa disembunyikan terlalu lama. 1, matahari. Paling matahari sembunyi 12 jam. Udah gitu nongol lagi. Yang kedua bulan. Yang ketiga kebenaran. Makanya kebenaran itu punya mekanisme sendiri untuk menunjukkan dirinya. Tanpa kita. Itu hebatnya kebenaran. Mata kolbu ini punya kemampuan 70 kali lebih besar untuk melihat kebenaran daripada indera penglihatan. Jadi bayangkan ya, kalau kita cuma melihat dengan ini saja, cuma 1 kali. Tapi kalau kita sudah bisa membuka mata kolbu kita, bisa melihat 70 kali. Sembuh pasti dari penyakit kulit, karena bisa melihat 70 kali lebih tajam. Berapapun cepatnya kebohongan, namun kebenaran akan mengejarnya juga. Biarkan saja kebohongan itu juga bergerak. Tetapi berapapun cepatnya kebohongan, kebenaran akan mengejar dari belakang. Kebenaran punya mekanisme sendiri untuk menunjukkan dirinya. Makanya saya percaya, mohon maaf, semua kebohongan itu akan sirna pada saatnya. Dan yang paling berat itu kebohongan yang setengah kebenaran. Itu berat itu. Kebohongan yang setengah kebenaran, kayak gitu, kayak yang benar. Padahal bohong. Nah, yang kayak gitu, itu paling berat itu diusirnya. Kenapa berat? Banyak yang mengajarkannya. Yang kayak gitu. Ya. Kesalahan tidak akan menjadi kebenaran walaupun berulang kali diumumkan. Sebaliknya kebenaran tidak akan menjadi kesalahan walaupun tak seorang pun mengetahuinya. Jadi tidak mungkin kesalahan jadi kebenaran walaupun diumumkan terus menerus. Tapi sebaliknya kebenaran walaupun banyak yang tidak tahu, kebenaran adalah kebenaran. Maka saya yakinkan, saya pastikan para sahabatku, kebenaran akan muncul. Yuk. Sekarang saya sudah melihat banyak orang yang mulai sadar. Saya orang beriman bukan ya? Jangan-jangan saya cuma ngaku-ngaku aja dari kecil. Gitu, mulai sadar. Apa sih cirinya orang beriman? Mulai sadar. Nah, yang dibutuhkan semesta itu orang-orang yang sadar seperti itu, bangkit dari tidur panjangnya. Itu sudah bagus. Daripada ngaku-ngaku. Yang berbahaya itu mata kolbunya tertutup, mulutnya terbuka. Dan ngajarkan kepada orang lain kebohongan yang setengah kebenaran. Ini yang berbahaya. Dan banyak pengikutnya. Disangka benar kan? Betul gak? Iya. Tiap pagi banyak yang ngajak saya itu, yuk kita baca surah Al-Kahfi biar rezekinya banyak. Lah kalau saya baca surat Al-Kahfi pagi-pagi saya gak kerja malah gak punya duit. Kesiangan saya. Tapi kalau saya pagi pergi kerja kan saya dapat duit. Jadi nggak
ngerti. Dikiranya baca surat itu langsung dapat duit. Maksudnya leluhur kita itu, kamu baca isi Al-Kahfi, meniti ke dalam diri, di situ ada kebutuhan tentang hidupmu. Di Quran dikatakan wal yatalatop, wal yatalatop, wal yatalatop, wala yushirun nabikum ahadan. Waja'alna kum ma'ayisa. Segala kebutuhan tentang kamu ada di sana. Nah, itu ada di Al-Kahfi, di Al-Kahfi. Makanya surat Al-Kahfi itu suka dikasih warna merah, wal yatalatopnya dulu. Kalau kamu lembut, penuh cinta, pasti rezekinya banyak. Jadi bukan dibaca berulang-ulang gitu, tetapi diserap isinya, kemudian praktekkan dalam hidup. Waduh, kamu akan masuk di bumi dengan 5 dimensi. Sekarang orang sudah berbicara gimana berkelimpahan di bumi ini, gratis semuanya di bumi ini, dengan cara memasuki bumi dalam dimensi 5. Bayangkan, orang udah masuki itu, kita ketinggalan, masih di dimensi 3. Kita menganggap kita ini akan banyak uang kalau kerja keras. Kerja keras, kata-katanya udah keras. Gimana banyak uang tidak usah kerja keras, tapi kerja ikhlas. Kerja keras itu hasilnya pas. Kerja cerdas pakai otak juga hasilnya pas. Ingin yang tanpa batas? Kerja ikhlas, masuk di dimensi kelima. Ini saya ketinggian kayaknya bicara. Gak apa-apa biar mikir, nanti cari informasi apa dimensi kelima. Taunya dimensi kan kalian cuma 3 aja. Ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini dimensi kelima. Di situ kita akan mendapatkan keberlimpahan. Dan saya sudah membuktikannya. Saya sudah ngasih 7 jalan baru. Salah satunya apa? Salah satu dari 7 jalan baru itu adalah mendapatkan sesuatu dengan cara yang biasa, tetapi hasilnya luar biasa. Lanjut. Oke. Kebenaran tidaklah ditentukan oleh berapa banyaknya orang yang mempercayainya. Jadi kebenaran tidak perlu berapa banyak orang yang percaya, gak perlu. Orang yang mencari kebenaran tetapi malu berpakaian sederhana adalah orang yang tidak perlu kita ajak bicara. Ada orang mencari kebenaran katanya, tetapi tidak mau berpakaian sederhana. Kata orang bijak, gak perlu diajak bicara orang seperti itu. Kenapa? Berpakaian sederhana maksudnya melepaskan kesombongannya. Karena kesombongan tidak akan bisa mendatangkan kebenaran. Kamu harus berpakaian sederhana. Bicara sederhana, berpenampilan sederhana, jadilah orang yang kosong. Kebenaran akan datang. Dari satu kesalahan-kesalahan lain, manusia menemukan kebenaran. Kalau kita harus melakukan kesalahan dalam proses pencarian, gak apa-apa. Karena dari satu kesalahan ke kesalahan lain, di situ kita akan menemukan kebenaran. Bahkan kebenaran bisa dilahirkan dari kesalahan. Kebenaran sepenuhnya bersemayam di dalam hakikat, tapi orang dungu mencarinya di dalam kenampakan. Bagaimana Anda mencari kebenaran? Kebenaran itu bersembunyi di hakikat. Anda mencarinya di dunia kenampakan. Kenampakan. Ya, di dunia kenampakan. Di dunia populer. Banyak kebenaran dikatakan bercanda. Nih, kalian biasa dengan kebohongan yang dianggap benar. Begitu ada orang bicara benar, dianggap bercanda. Misalnya ada orang bicara begini, ketemu Tuhan tuh mudah kok. Karena Tuhan gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Pasti akan disebut bercanda kan? Saya pernah mengatakan pada murid saya, ketemu Tuhan tuh lebih mudah daripada ketemu Pak RT. Ini omongan saya dianggap bercanda. Karena kebenaran itu memang kadang-kadang dianggap candaan. Karena kebenaran itu disembunyikan, aurat bagi mereka yang tidak mencarinya. Bagian terburuk dari yang dibohongi adalah mengetahui bahwa Anda tidak layak untuk mendapatkan kebenaran. Bagian terburuk dari orang yang mau dibohongi itu, Anda tidak layak mendapat kebenaran. Makanya kalau Anda masih bisa dibohongi, berarti Anda masih bodoh. Mau disebut orang bodoh? Tapi mau dibohongi? Ya, sok atuh eureun. Kalau ingin disebut orang cerdas,
jangan mau dibohongi. Ini orang bilang begini, langsung percaya. Orang begini langsung percaya. Percaya itu harus bukti. Kalau belum bisa membuktikan, jangan percaya. Gak apa-apa. Dan percaya itu perlu bukti, bukan? Ini termasuk yang saya omongkan hari ini. Jangan percaya sama Saiful kalau kalian belum membuktikan. Jangan percaya kalau saya bilang, wah di dalam gua ini ada matahari luar biasa, ada padang mahsyar indah, mataharinya bersinar terang tanpa menyilaukan. Jangan percaya kalau belum mengalami. Tetapi pastikan, saya bukan seorang kiai, saya bukan seorang ulama. Wah terlalu jauh disebut ulama. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma berbagi mutiara aja di tangan saya. Kali aja ada manfaatnya, itu aja. Saya cuma seorang penyelam. Kenapa saya jadi penyelam? Karena saya senangnya nyelam. Saya kalau percaya sesuatu itu harus bukti dulu, baru saya percaya. Itulah memang saya. Saya tidak populer makanya. Semua kebenaran di dunia ini harus melewati 3 langkah. Pertama ditertawakan, yang kedua ditentang dengan kasar, yang ketiga diterima tanpa pembuktian dan alasan. Jadi jalan kebenaran itu 3 para sahabat. 1, ditertawakan. 2, ditentang dengan tidak sopan dan kasar. Yang ketiga diterima tanpa pembuktian dan alasan. Ujungnya kebenaran itu sampai di titik yang ketiga. Makanya begitu kita bicara kebenaran, jangan heran kalau ditertawakan, itu jalan pertama. Kalau kita bicara kebenaran, jangan heran kalau kemudian kita diperlakukan kasar, jalan kedua. Tapi jalan ketiganya akan diterima. Saya pastikan ya, murid-murid saya yang ngaji di saya dulu pernah mentertawakan saya. Nanti suruh bicara satu-satu. Dan mereka juga pernah menentang saya dengan kasar. Sampai di titik samina wa ta'na setelah mengalami. Makanya saya tidak heran kalau saya bicara kebenaran kemudian tertawakan. Karena memang kebenaran itu cirinya ditertawakan. Kalau kebohongan biasanya diterima dengan mudah. Gak ada orang menerima kebenaran dengan mudah, gak ada. Tapi banyak orang yang menerima kebohongan dengan mudah. Segala sesuatu yang kita dengar adalah pendapat, bukan fakta. Segala sesuatu yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Hati-hati, kalian menemukan kebenaran dengan 2 cara. Satu dengan didengar, yang kedua dengan dilihat. Kalau didengar dan dilihat saja, itu baru baru pendapat dan perspektif. Kalau didengar saja, itu bukan fakta, itu pendapat. Kalau dilihat saja, itu juga bukan kebenaran, itu baru perspektif. Dan ciri kebenaran itu dirasakan. Ya? Oke. Makanya sahabat yang paling baik dari kebenaran adalah waktu. Musuhnya yang paling besar dari kebenaran adalah prasangka. Dan pengiringnya yang paling setia terhadap kebenaran adalah kerendahan hati. Sahabat yang paling baik bagi kebenaran adalah waktu. Waktu itu tidak pernah salah. Dan pada waktunya kebenaran akan muncul. Yang kedua, musuh yang paling besar dari kebenaran adalah prasangka. Mereka yang berprasangkanya buruk terus tidak layak mendapatkan kebenaran. Dan yang ketiga, pengiring yang paling setia dari kebenaran adalah kerendahan hati. Hanya orang yang punya kerendahan hati yang layak untuk mendapatkan kebenaran. Para sahabatku, kenapa saya bilang judulnya lakukan yang benar, bukan yang populer. Baik, kita lihat Quran surat Yunus ayat 36. Wa may yattabi'u aktsarahum illa dzann. Inna dzann la yughni minal haqqi syai'a. Innallaha alimun bima yaf'alun. Kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yuk kita jujur sekarang. Apa yang disebut benar oleh kita, apakah sudah kita alami atau sekedar sangkaan kita? Kalau baru sangkaan jelas bukan kebenaran. Tapi Quran mengatakan yang menyangka itu benar itu banyak. Itu yang disebut dengan mayoritas, bahasa Qurannya kasiro. Kasiro itu 90%. Kebalikan dari kasiro, kolil. Kolil itu ya 10%. Itu sebagian kecil, kolil. Sebagian besar kasir. Ayat yang dipakai oleh Allah di ayat ini apa? Wa may yatabi'u aktsarohum kasiro. Pertanyaan saya, mau ikut yang banyak? Belum tentu benar. Kalau gitu ikut yang sedikit. Apalagi mau ikut siapa? Ikut yang banyak belum tentu benar. Ikut yang sedikit, apalagi yang banyak aja belum tentu benar. Mau ikut siapa? Ikut siapa? Pikirin sendiri. Kalau saya bilang ikut yang sedikit nanti bahaya. Yang banyak aja belum tentu benar, apalagi yang sedikit. Itu dulu. Makanya pantas kalau Allah mengatakan sesungguhnya penghuni jahanam kebanyakan dari jin dan manusia siapa? Mereka punya kolbu tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat. Mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Mereka itu binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang. Mereka itu orang yang lalai. Saya mau tanya sekarang, punya mata? Dipakai melihat? Ulangi, punya mata? Dipakai melihat? Tiap hari pakai melihat. Punya telinga? Dipakai mendengar? Tiap hari dipakai mendengar. Ayat ini bukan cerita mata ini. Dan bukan cerita pendengaran ini. Maka di Quran dikatakan fa innaha la tamal qulub walakin ta'mal qulubul lati fis syudur. Yang buta bukan matamu yang itu mau dipakai tiap hari. Tapi mata kesadaranmu. Itu di Quran. Fa innaha la tamal absyar. Bukan mata yang itu yang buta kata Allah. Walakin ta'mal qulubul lati fis syudur. Tapi mata kesadaran. Jadi ayat ini tidak cerita mata ini dipakai kan tiap hari. Tidak cerita pendengaran ini, tapi cerita mata kolbu dan pendengaran kolbu. Jadi kolbu itu 3 fungsinya. 1 memahami, 2 melihat, 3 mendengar. Orang yang sudah aktif kolbunya untuk memahami, melihat dan mendengar, itu yang akan memiliki 70 kali lebih tajam dari penglihatan indrawi yang biasa. Makanya orang yang semacam itu jangan heran kalau cerdas. Nah itu makanya di ayat tadi dikatakan, ya Allah cerdaskan aku dalam segala urusan. Jadi supaya cerdas apa? Melihatlah dengan mata kolbu, mendengarlah dengan mata kolbu, dan kemudian memahami dengan kolbu. Itulah pentingnya kita belajar membuka mata kolbu. Oke. Nah, saya coba di Quran kata kebanyakan atau mayoritas itu ada berapa? Ada 92 ayat, saya hitung di Quran. Gak ada kerjaan ya saya. Kata kebanyakan di Quran saya hitung, ada 92. Dan kata kebanyakan umumnya begini. Umumnya begini nih. Nih. Kan di Quran tuh ada kata kebanyakan. Misalkan begini, kebanyakan mereka tidak memahami, kebanyakan mereka tidak bisa mengambil pelajaran, kebanyakan mereka itu tidak ingat, kebanyakan mereka tidak beriman, kebanyakan mereka fasik. Itu diulang-ulang loh kata kebanyakan, 92 kali kata kebanyakan. Nah, yang sedikit, yang kolil, saya hitung di Quran cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 ayat yang kolil. Adanya di Quran surat An-Nisa ayat 142, ingatnya sedikit sekali. Tuh. La yadhkurunallaha illa qalila. Kemudian di Quran surat 48 ayat 15,
ngertinya sedikit sekali. Jadi yang mengerti itu sedikit sekali. Di Quran surat Al-Baqarah 88 dikatakan yang beriman sedikit sekali. Jadi yang ingat pada Allah sedikit sekali, yang mengerti itu ternyata sedikit sekali, yang beriman ternyata sedikit sekali, yang bersyukur juga sedikit sekali. Qalilam ma tashkurun. Nah, bahkan yang bersyukur sedikit sekali diulang di 2 ayat. Yang pertama saya temukan di Quran surat 32 ayat 9, yang kedua saya temukan di Quran surat 34 ayat 13. Nah, surat ke-40 Al-Mu'min ayat yang ke-58 berbicara tentang ternyata yang bisa mengambil pelajaran di kehidupan ini pun sedikit sekali. Jadi kata kebanyakan atau mayoritas, kebanyakan mereka tidak beriman, kebanyakan mereka fasik, kebanyakan mereka dolim, kebanyakan itu 92 kali. Sesuai dengan kebanyakan kan? Tetapi qalil, sedikit sekali, itu cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Jadi saya tanya lagi, mau masuk yang kebanyakan atau mau masuk yang sedikit? Nah, yang sedikit itu ingatnya kepada Allah berarti banyak. Yang sedikit itu berarti mengertinya banyak. Emang ingatnya udah banyak? Tahu aja belum. Mengertinya mau udah banyak. Mengerti bukan pakai otak. Dan tadi mengerti itu 3. Harus dengan kalbu, memahami, melihat, mendengar. Lah mata kalbunya mesti merem. Ini kesimpulan akhir nih, udah mau jam 12. Ulangi. Mau yang sedikit? Oke, bagus. Yang sedikit itu ingat ke Allahnya banyak. Berarti yang sedikit ini sudah tahu Allah dong. Yang sedikit ini mengertinya banyak. Berarti sudah terbuka dong mata kalbunya. Karena sudah bisa memahami, melihat dan mendengar dengan 70 kali ketajaman dari yang biasa. Yang sedikit ini ternyata yang beriman kan sedikit. Jadi yang beriman itu cuma sedikit. Gak apa-apa. Kan kalian ingin masuk yang sedikit. Insya Allah beriman. Tapi gak apa-apa sedikit. Kata Allah yang beriman itu sedikit. Jadi yang tidak beriman banyak. Yang aku beriman banyak. Nah yang paling berbahaya itu yang aku beriman. Karena dia itu sebetulnya sedang mengerjakan kebohongan setengah kebenaran. Itu yang paling sulit ditolong. Maka di Quran dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan banyak di antara manusia yang mengatakan aku beriman pada Allah. Padahal kata Allah wa ma hum bimu'minin. Mereka tuh bukan orang beriman, cuma mengaku sebagai orang yang beriman. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu ingin menipu Allah dan orang beriman. Padahal mereka menipu dirinya sendiri, cuma mereka tidak sadar. Nah tidak sadarnya itu karena mereka terus ngaku-ngaku sebagai orang yang beriman, padahal bukan. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada. Nah di dalam kalbu mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit mengaku. Jadi mengaku beriman itu penyakit. Jujur, kalau orang jujur, saya kayaknya belum beriman deh, saya pengen jadi orang beriman gitu. Itu lebih gampang ditolongnya daripada orang yang mengaku dalam kalbunya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit mengaku. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada
walahum adzabun alimum bima kanu yaksibun. Bagi mereka ada azab yang sangat keras disebabkan mereka berbohong. Apa bohongnya? Ngaku beriman. Maaf ya. Makanya saya tadi awali saya protes sama orang tua saya. Pak, sejak kapan saya disuruh mengaku orang beriman sama Bapak? Saya protes dulu. Dan itu yang membuat saya jadi gak sadar-sadar. Karena saya ngaku dari kecil beriman. Saya kalau udah lancar baca Quran kan ngakunya saya soleh. Betul gak? Padahal baru baca, ngaji juga belum. Itu pertanyaan saya. Makanya saya protes. Bapak saya kemudian mengatakan, ya Bapak salah. Karena Bapak ngasih label sama kamu sejak kamu kecil. Karena ketakutan Bapak saya pada diri saya. Makanya bahayanya orang tua adalah ngasih label sesuatu pada anak pada saat anak kita belum balik. Betul gak? Coba, maaf ya, maaf ibu. Dari kecil kan anak kita disuruh berpakaian begini, betul gak? Disuruh begini, suruh begitu. Bahkan kita sangat bangga ketika anak kita sudah hafal doa orang tua. Itu yang pertama diajarkan. Pokoknya Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama yarabani sugiro. Itu doa pertama yang kalian ajarkan pada anak, bukan? Takut kalian mati tidak ada yang mendoakan, gitu kan? Betul kan? Itu. Kalian ini untuk selamat aja perlu orang lain. Itu karena kita gak percaya pada diri kita sendiri. Kali aja anak kita bisa nolong. Makanya tolong ya. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama yarabani sugir. Pernah saya tanya, kenapa sih Nabi Muhammad ngajarin doa itu luar biasa? Ya Allah, ampunilah aku dan dosa kedua orang tuaku dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu aku kecil. Kenapa ada statement itu? Saya pertanyakan itu gak ada yang bisa menjawab. Dan saya kalau pertanyakan juga pada kalian di sini, saya jamin tidak ada yang bisa menjawab. Karena untuk bisa menjawab itu perlu kesadaran spiritual yang sangat luar biasa. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu aku kecil. Itu perlu, wah itu luar biasa. Saya baru bisa menjawab itu setelah kurang lebih 37 tahun saya bertanya. Jadi untuk bisa menjawab itu 37 tahun loh sekolahnya. Kesininya, ke dalam dirinya, masuk ke dalam guanya. Baru terjawab kenapa Rasulullah itu bicara begitu. Aduh, seorang sekelas Nabi Muhammad kalau bicara sesuatu tuh berkelas banget. Cuman sayang, semua kata-kata beliau oleh kita diperolok-olok, diabaikan begitu saja, tidak dihormati isinya. Padahal itu sangat luar biasa. Jadi kebanyakan yang fasik, kebanyakan yang dolim, kebanyakan yang tidak beriman diulang 92 kali. Yang ingat sedikit, yang mengerti sedikit, yang beriman sedikit, yang syukur sedikit, yang bisa mengambil pelajaran dalam kehidupan pun sedikit. Mau masuk yang kebanyakan atau sedikit? Masuklah yang sedikit versi Al-Quran. Bukan yang sedikit kuantitinya, bukan yang sedikit jumlahnya. Tetapi kebenaran mekanismenya 3. 1 ditertawakan, 2 ditentang dengan kasar, yang ketiga diterima tanpa alasan. Kebenaran selalu begitu. Berani? Kalau berani, selamat masuk ke dalam gua, lakukan yang benar, bukan yang populer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.